Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Ya, Alil bersama dengan Bang Ilo hadir kembali menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentu di pagi ini kita hadir kembali menemani Anda dengan beberapa info-info atau sekedar info dari daerah Anda atau seputar kampung Anda. Ya, di acara ini tentu juga bisa Anda berbagi informasi bersama dengan kami di sini. Ya, saya sapa dulu Bang Ilo yang sudah standby masih di Wajo kayaknya nih. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Alil. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, Bung Alil. Semoga demikian juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang akan bergabung nanti di kesempatan pagi hari ini. Iya. Seperti itu, Bung Alil. Iya, dan pagi ini kayaknya kalau di studio ini cuaca agak mendung. Ya, setelah hujan tadi subuh, ya sampai tadi pagi hujan juga ini Bang Ilo. Kalau cuaca di Wajo bagaimana nih Bang Ilo? Sama Bung Alil, tadi malam juga hujan, malah cukup lebat ya. Tetapi pagi hari ini Alhamdulillah cuaca bersahabat, dengan demikian aktivitas di luar rumah bisa dilaksanakan Bung Alil. Iya, kan kalau ada beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan ini cocok juga ini. Tapi ya kita harapkan juga ya supaya mempersiapkan, kan biasanya kalau bosi-bosi mau pakai Bang Ilo ya pas dia memang tedung atau mantel mantel iro pakai agak senai motor kita siapkan mantelnya, jangan sampai dilupa ya. Iya. Pagi ini Bang Ilo rame saya lihat ini mulai tadi malam ucapan-ucapan selamat ini dan sukses kepada sekretaris daerah baru ini, yang baru, yang telah dilantik kemarin oleh Bupati Baru. Ini menurut saya satu fenomena yang menarik ya Bung Adil ya, karena begitu ramainya ucapan selamat yang diberikan kepada sekda baru kita, Bapak Andi Saripudin ya, SIPMS ini selaku sekda definitif Kabupaten Baru, itu menandakan bahwa kalau kita lihat mungkin profilingnya beliau ini memang diterima oleh banyak pihak Bung Alil ya, sehingga kita lihat itu bagaimana apa ya Bang Ilo, kayaknya agak bermasalah ini sinyal di sana ya, di Wajo ya, kayaknya agak nge-lag ini, hang ya, jaringan mungkin tidak stabil, jadi kita lanjut iya Bang Ilo ya, kayaknya jaringan tidak stabil ya. Tidak stabil memang jaringan Bung Alil, kurang bagus di sini. Padahal saya sudah bantu juga dengan data ini. Saya lagi sedikit agak jauh. Ya, bagaimana? Masih delay kah? Iya, enggak Mi. Kalau delaynya tidak masalah. Iya. Putus-putusnya. Iya, putus-putusnya. Langsung hang tadi. Langsung tidak. Iya, kita langsung tadi sambung tadi itu. Oke, silakan. Iya. Jadi menurut saya Bung Alil, ini fenomena yang sangat menarik dengan pelantikan sekda yang baru dilaksanakan kemarin dengan ramainya ucapan selamat dari berbagai pihak ya masyarakat. Itu menandakan bahwa beliau Pak Sekda ini diterima oleh semua kalangan Bung Alil, dan ini baiklah menurut saya. Oleh karena itu ya kita juga berharap sejalan itu ya mudah-mudahan program pemerintahan juga berjalan baik sesuai dengan harapan Bupati tentunya Bung Alil ya. Bagaimana akselerasi pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya itu bisa lebih baik lah, bisa lebih sesuai dengan ekspektasi masyarakat Bung Alil.
Iya, dan pasti banyak yang menaruh harapan ini kepada beliau ini. Iya. Ya, betul. Iya. Dan iya. Kan sebelumnya beliau di dinas sosial ya. Beliau di dinas sosial, kemudian ada juga di PJ di beberapa dinas-dinas. Iya. 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 Bang Ila, kalau kita lihat memang juga Bung Halil ya, sebenarnya ini hanya sesuatu yang tertunda karena jauh sebelumnya sebenarnya memang Pak Andi Saripudin ini sudah diusulkan, tapi itu pada periode Pak Suwardi yang lalu, karena ada keputusan Mendagri, kebijakan Mendagri bahwa pada saat itu ya karena ada pemilu pilkada Bung Halil dan baru saja terpilih bupati sehingga dikembalikan kepada bupati terpilih Bung Halil. Tapi itulah saya bilang kalau memang sudah menjadi digariskan bahwa seperti itu, kali ini hanya persoalan waktu, hanya 1 tahun lebih ternyata harus kembali lagi untuk menjadi sekda di baru oleh Dan kalau kita lihat prestasi-prestasi ya memang karena sebagai kadis sosial menurut saya Pak Andi Saripudin juga ini memperlihatkan satu keberhasilan ya, dengan hadirnya sekolah rakyat itu tidak bisa juga dipisahkan dari keberadaan Pak Kadis ini sebelum menjadi sekda Bung Halil ya. Jadi memang alhamdulillah beliau cukup banyak berperan aktif lah Bung Halil. Iya. Ya, selain di sekolah rakyat itu Bang Ilo, apa lagi prestasi yang telah dicapai ini? Iya, kan sebelumnya dia di dinas pariwisata. Iya. Beliau ini Bang Ila. Oke, kalau kita lihat kepada konsep meritokrasi sebenarnya Bung Halil ya, meritokrasi itu sebenarnya sudah pas banget menurut saya karena memang latar belakang dari Pak Andi Saripudin juga ini kan pemerintahan Bung Halil ya. Jadi ya. Nah kalau kita lihat juga track record beliau selama menjabat Kepala Dinas Pariwisata, sebenarnya dulu pariwisata itu ramai Bung Halil, ingat ya munculnya Celebes Canyon misalnya Lapalona kemarin ya. Itu tidak terlepas sebenarnya dari gagasan-gagasan Pak Andi Saripudin selama jadi Kepala Dinas Pariwisata. Bahkan kalau saya tidak salah pada saat Gubernur Syahrul Yassin Limpo dulu di hari jadi Kabupaten Baru itu sempat memberikan bantuan secara khusus, kalau saya tidak salah waktu itu ya cukup fantastis juga ya untuk beberapa objek wisata yang lagi viral waktu itu di Kabupaten Baru. Iya. Baik. Untuk Anda semua yang masih mendengarkan atau mengikuti acara kita yang ada di YouTube, kemudian di Facebook, lalu di TikTok kita di pagi ini, ya selamat bergabung untuk Anda. Ya, kita harap ini untuk jangan lupa di tap layarnya, di tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan linknya ke teman atau ke grup WA Anda, ya supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, Irun nih Bang Ilo. Ya. Boleh Kak jopa-jopa desek matamak ku bange. Iya. Nyaman namuna seding aku ilayana ki secara baik di aku ku bange di. Kan menyama tu sedi suasana menyama sedi perasaannya. Tapi angka tu mak kada pelayanan di pemerintahan ini kan beda dengan instansi swasta, contoh bang, kan biasanya kalau kaki kubangi kan isapa nih, kemudian dilayani dengan baik, kemudian aku beda lo kok mengerusuk KTP atau mengerusuk agak leleng. Ini kan, jadi bedanya itu sebenarnya ada di mindset Bung Halil. Kalau di perbankan itu kan kalau di perbankan kan dia punya kompetitor Bung Halil ya. Dia punya kompetitor, artinya kalau banknya ini tidak melakukan service excellent, orang bisa membeli bank yang lain Bung Halil. Ada saingannya sehingga kalau dia tidak
Beda dengan kita pelayanan pemerintahan misalnya. Anggaplah kita rumah sakit kita di Baru itu, Bung Alil, ya. Kita belum punya rumah sakit swasta. Jadi kalau pelayanannya tidak bagus, ya tidak ada pilihan lain kecuali ngoceh di media sosial kan. Itu, Pak. Iya, banyak memetus ada nggak kok ilayani secara baik. Iya, apalagi kok. Iya, bangsa kok bangsa. Coba bayangkan kalau kita ke bank. Iya. Coba bayangkan kalau kita ke bank itu, yang kita mau ambilkan uang kita, malah kita mau menabung. Itu kan menguntungkan mereka sebenarnya, Bung Alil. Iya. Tapi kenapa kita mau bertahan begitu lama, misalnya diatur pakai nomor antri, kita tidak ribut, kita tidak marah, ya karena sarana dan prasarana mendukung, customernya begitu baik, security-nya begitu baik, kemudian kita bisa nonton-nonton sekilas, ada permen dan sebagainya, itu membuat kita merasa nyaman kan, Bung Alil, kalau kita ke bank gitu. Padahal uang kita yang kita mau ambil ini kalau kita mau lagi narik atau kita mau nabung ini untuk keuntungan mereka, Bung Alil, ya. Gitu. Malah ada orang senang aja antri lama-lama karena mungkin customernya ya bagus lah, atau yang ada di Pronovis itu. Iya. Tapi aku lokasi ki balik sih cerita ya Bang Ilo. Aku seumpama lokasi ku pelayanan kesehatannya atau rumah sakit atau puskesmas kan biasanya beda Bang Ilo. Beda. Iya. Apa ya kan jana kok ilayani secara baik juga. Iya. Kemudian kalau mestinya semua pelayanan publik pemerintahan bagus, Bung Alil. Tapi memang harus komprehensif, bukan hanya misalnya pegawainya yang memberikan pelayanan baik, tetapi sarana dan fasilitas juga memang harus mendukung juga, Bung Alil, karena terkadang mungkin pelayanan personel yang ada sudah cukup baik, tetapi sarana dan prasarana tidak memungkinkan. Itu juga yang mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan masyarakat, Bung Alil, ya. Seperti ruang parkir tidak ber-AC, misalnya panas, tidak ada kursi antrian. Seperti mempengaruhi juga itu semua ya seperti itu. Apa Megato seding Bang Ilo? Kan ini musimnya juga itu yang dari Bulo itu ada pemberian beras. Angkatona mengeluh kada wede deh. Ya muna seding ko loka ku kantor lurah atau kantor desa. Pada seding mengemiski kada magai. Kade. De pelayanan na sedeto na kana sumpah sopan na angkatona sang ye melo na pau mi langsung de na tapi kan magatosir atau pagro ya. Nah itu kembali lagi kepada sumber daya manusia, Bung Alil, ya. Jadi memang saya katakan tadi bahwa mindset pelayanan itu belum menjadi culture, belum menjadi budaya sebenarnya, Bung Alil. Padahal kita ini orang Bugis ya, sudah memiliki dasar-dasarnya sebenarnya itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana menghargai orang. Kalau kapan asengnya lenar heba apa lenak bagi kami, Bung Alil. Agak kalau nabau. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu, Bung Ali. Tidak boleh. Namun iro kapang cowok ina pawe tapi cara menyampaikannya ini juga yang harus perlu disampaikan dengan baik. Makanya itu di dalam ilmu service excellence ada yang namanya komunikasi efektif. Bagaimana orang diajari komunikasi efektif dengan mengeluarkan kalimat-kalimat positif, bukan kalimat-kalimat negatif, bukan. Jadi harus dibedakan itu kalimat positif, kalimat negatif. Aku kabel 5 negatif tutupnya salah paham nih. Misalnya nape sih tamat pintu tapi podane kada tona ya deh. Apa deh pana tetes agak kemarin nih jumpa nak keluar bagi-bagi sama negatif mana tuh. Negatif ya tadi. Sebenarnya perlu angin matu suara anak tenaga no deh mana gaga pada gaga. Kada tuh napa kerja. Aku bantu bernaseng magati, aku nasa kerja bakti makurang. Makurang deh gaga apa mana sama alang ya tadi jaga di kampung ya belo ronda pokoknya masuk menge bapak masuk ke mana terjadi padahal makanjak mi poda kah makan dari makanjak itu kapan deh ngambok nak ko engka
acara-acara gotong royong katoki hadir supaya kita mana kita ya sedih-sedih kan makanya apa kepentingan tak tahu mak dari apa ini bodang itu mampakar kuat agak kalau ke mode gaga anak yobe manu amin aku kabantu tak paling apa tuh yolo dan yolo paling mah jalo iya luar biasa masakan angka masyarakat maka dah awe masakan terima teni kasih apa maka dah napa oki apa keluarga kada kak iya coba napa wero tapi cara menyampaikannya yang cara menyampaikan bu lapang kata kasih sebagian roh anggota enak kemantaji pejabat nih teman-teman namur tani pejabat tapi kewenangan cek demak bagi-bagi pakorwa menreto ni si jakat dua jakal katona lo mak balas dendang aku kuburna seding ini bati-bati tapi ini juga saya lihat banyak juga yang jadi yang mempermasalahkan ini bagi-bagi beras ini Bung Ali di tengah kondisi konstelasi pilkades ya betul makanya setelah kemarin ada pertemuan itu di desa Madalelo itu mana seluruh kandidat yang dihadirkan itu Bung Ali terkait dengan mereka menganggap tetapi ada salah yang berpikir positif lah bahwa Mbak Elok nih agai tidak mungkin kita mau menahan ini karena kebutuhannya masyarakat Bung Adil cuma kalau saya lihat momentumnya yang tidak tepat karena dalam kontestasi bisa dipelintir lagi orang bahwa ini ada apa ini namun ini kalau maka sama mana desa tapi kan ada 12 desa ini yang mengadakan pilkada serentak jadi sebaiknya kan ada kebijakan lain betul. Ada kebijakan ini ada kebijakan lain ditunda ke atau apakah? Bisa. Apa sisa? Karena bisa jadi trigger nanti tuh Bung Alil pemicu lagi bahwa demito adil misalnya. Taruh nih katakanlah sudah mereka yang incumbent sudah tidak lagi menjabat cuti ya misalnya. Tetap orang menghubung-hubungkan taruh untuk daftar penerima sih ada aja celah-celah kan untuk mempersoalkan itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya mestinya kalau tidak terlalu urgent bisa dipending dulu nanti selesai. Iya Pak. Kan itu namanya tanggal berapa kapil? Tanggal 25 Bang Ilo. Enggak lama lagi kan? Kurang lebih berapa hari lagi itu? Sampai 20 hari ya. Iya. Jadi bukan main Bang Ilo 20 kilo yang dibagikan beras ditambah dengan 20 kilo 4 liter air minyak. Jadi mega. Lumayan lah 20 kilo tambah minyak gorengnya. Salde kali belnya ya Bung Alil dari desa apa dan sebagainya. Itu bantuan pemerintah ya? Iya, Bulog selebihnya ada. Bulog. Iya, ramai saya lihat itu kalau di Desa Madalelo. Bahkan para calon itu hadir pada saat pertemuan terkait dengan bantuan itu, Bang Ilo. Jadi nah, saya lihat pernyataannya kemarin itu ada yang mengatakan silahkan Pak kalau begitu dibagikan saja karena jangan sampai sudah menguntungkan masyarakat. Artinya dia coba mempositifkan itu program meskipun sebenarnya dalam hati kecilnya tidak menerima karena itu jelas merugikan dia. Tapi karena berharap mungkin dari sikapnya dia seperti itu, orang yang tadinya resisten, artinya orang yang tadinya merasa tidak nyaman dengan statement calon-calon ini, artinya merasa simpati dan memilih Bung Ali. Mungkin itu targetnya. Sehingga mereka menilai, oke lah, tidak apa-apa. Untuk yang saat ini lagi mengikuti acara kita, jangan lupa di tap-tap layar. Kemudian yang ingin bergabung, silakan di multi saja. Kita coba mengajak Anda untuk bergabung di acara kita di pagi ini di Ogi Baru Menyapa. Ini yang biasa tuh kan kamu nonton Bang Ilo, tapi di resen kada di luar nih menonton. Ada juga. Aneh Bung Ali, kumis Aliwa Monro dan Malik Arcis. Dan itu memang di mana-mana biasa terjadi. Pada terus biasa di nako bicu tadi pasti gak pagaga televisi ku bola mereka
bola anak tetangga lo menonton kan. Ada yang masuk ke dalam menonton tapi tanggal yang kami kecelek-celek ke pintu Bung Ali. Oh iya. Akhir. Atau aku sama juga kalau dianalogikan di sini ya. Iya. Mengintik-intik. Ya mengintip-intip. Kita pada teman asam menonton Tom itu. Iya. Dulu begitu saya waktu masih televisi hitam putih banyak itu Bung Ali ya. Kalau Macule ya, Mama Ali. Iya. Mama Ali jadi ya utama ai laleng ya ro kasih lo kai marak waya ge suruh lo marak waya ga tuan itu dipakai mak bolok bunga-bunga tapi ya ro di makalah si cek de komisari wat tapi celek-celek kita tetap itu tuh Igor lengel sedikit si teman-teman rumah jendela iya betul. Yang penting dapat informasi dan ilmunya. Oh iya. Kenapa Ngilo? Jadi saya bilang apalagi nih yang seru-seru ini Bung Ayu. Iya. Di baru ini. Kemarin itu yang apa ini? Yang ramai dibicarakan ini masih terkait dengan pelantikan ini Sekda. Oh iya. Kemudian beberapa hari yang lalu juga ya ada Ibu Bupati atau jajaran ini meresmikan jalan beton yang ada di Pasede kalau tidak salah ya di Desa Lipukasi. Ya, engkau to makanja makukoi, engkau to siseng makaja kasih lalena. Tapi itu kesulitan kita kemarin itu yang di mana yang di PLTU itu jalan ke PLTU itu kan sementara dikerja katanya ya ditutup lubang-lubang ya yang lubang-lubang istilahnya ya seperti di maintenance lah. Tapi kita syukurlah karena kita pernah angkat di sini lalu ada perhatian Bung Alil. Mestinya memang seperti itu. Jadi memang kalau pembangunan infrastruktur jalan Bung Alil tidak bisa langsung menyeluruh memang karena itu kosnya terlalu besar ya. Contoh misalnya kalau kita mau hot mix itu kalau 1 kilo itu mungkin 1, sekian miliar ya Bung Alil ya. Itu di dalam RAB-nya Bung Alil. Jadi memang pertama pendekatannya tentu harus skala prioritas Bung Alil ya. Yang mana yang lebih mendesak terutama kaitannya misalnya dengan pergerakan ekonomi ya Bung Alil ya, mobilisasi berbagai sumber daya yang ada Bung Alil. Mestinya variabelnya di situ. Jadi penentuan skala prioritas, kemudian variabel yang dijadikan variabel itu adalah terkait dengan mobilisasi sumber daya ekonomi. Contoh misalnya kalau di Botoe kemarin itu ya menurut saya itu tepat Bung Alil karena memang DAE dan Lajari ini betul-betul dijadikan sebagai tempat kuliner di mana masyarakat yang datang berkunjung di sana bukan hanya masyarakat yang ada di Baru tetapi juga dari luar daerah. Nah, menurut saya itu positif lah karena ada empowerment di situ ya Bung Alil. Jadi ada sisi positifnya. Dan kemudian jalan menuju ke Tompo juga saya dengar sudah mulai agak bagus, cuma saya belum pernah lewat di situ. Tapi kalau jalan yang di Jalan Anggrek yang menuju ke Sumpang itu menurut saya itu juga positif. Tidak lagi menjadi jalan alternatif tetapi sudah menjadi jalan utama untuk menuju ke pantai ya, atau ke Sumpang Benangaya. Menurut saya apa yang dilakukan ini sudah mulai agak bagus lah. Nah, yang sayang memang Bung Alil menurut saya mudah-mudahan nanti di perubahan ini Bung Alil pantai Sumpang itu jadi pantai sepanjang pantai itu kalau bisa sampai di jembatan Padongko itu. Ya, mulai dari ujung batu Bung Alil itu di hot mix Bung Alil. Itu di hot mix. Karena sekarang kalau sore biar bukan hanya malam minggu ya itu sudah mulai ramai Bung Alil. Ramai orang nongkrong di situ, menikmati kuliner, menikmati sunset, melihat perahu-perahu lagi keluar mencari ikan ya Bung Alil, sehingga menjadi objek nyantai di sore hari sambil memberikan dampak juga bagi aneka kuliner yang ada di situ. Cuma memang kita tidak merasa nyaman
karena jalannya yang tidak terlalu bagus. Kalau ada hujan sedikit ada tumpukan-tumpukan air di situ, kemudian tembok untuk kita duduk juga tidak menarik. Menurut saya Bung Alil harus diperbaiki itu Bung Alil supaya lebih cantik lagi ya Bung Alil ya. Dan ya seperti itu Bung Alil. Kalau menurut saya mungkin mudah-mudahan di perubahan nanti kalau tahun ini tidak masuk itu bisa menjadi prioritas. Ini ditunggu juga ini daerah Tanetirilau ke selatan ini Bang Ilo. Kan belum ada saya lihat ini pengerjaan jalan di sebelah Tanetirilau bagian selatan. Yang sekarang dikerjakan itu baru Tanetirilau bagian sebelah utara. Yaitu tadi Pasede, kemudian Des Lipukasi, yang ke Lipukasi kan itu apa pero magkadamatoni masaraka awin do ini bisa kedaaga na ilalungin magkadaki lalang tanya pada ko lalang. Itulah sebenarnya konsekuensi atau dampak dari efisiensi anggaran secara nasional yang melahirkan kondisi fiskal daerah yang tidak baik-baik saja Bung Alin, sehingga memang pemerintah daerah ini harus pandai-pandai betul melakukan skala prioritas penggunaan anggaran Bung Alin, karena terbatasnya anggaran. Nah, tentu saya sebenarnya berharap ini ke pemerintah pusat ini Bung Alin, mudah-mudahan program atau efisiensi nasional ini bisa segera berakhir, karena ini juga menjadi pemicu daerah-daerah ini pusing menghadapi Bung Ali. Kalau kita dengar rapat RDP kemarin di Komisi 10 di DPR RI itu akhirnya menjadi marak lagi bagaimana mengembalikan paruh waktu, istilah paruh waktu misalnya ini kembali menjadi ASN non ASN karena setelah dibentuk misalnya P3K paruh waktu itu kan anggarannya juga menjadi tidak jelas, sehingga daerah menjadi pusing ya Bung Alil ya. Nah, seperti itu. Kenapa itu Bang Ilo langsung menghilang? Baik untuk Anda semua yang masih mendengarkan siaran kami di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Jadi ini terkait dengan paruh waktu sih memangnya. Bahas apa? Maksudnya aku engkasiro non ASN dengan ASN. Anak kayak gemetama non ASN kero Bang Ilo. Enggak tahu lah apa programnya ini. Komisi 10 kan kemarin itu menyerangkan seperti itu Bung Alil. Kalau menurut saya seperti itu kan terlalu tajam, lagi dikotomi faksi-faksinya Bung Alil ya. Kalau menurut saya tidak perlu lah. Jadi misalnya kalau kita dalam satu instansi sebenarnya bagus nih ini P3K yang kemarin itu yang full sudah bagus lah. Artinya orang berharap lah ada harapan bahwa kemungkinan besar dia ada peluang untuk menjadi ASN gitu. Kalau seperti itu lagi nanti di kantor bisa mempengaruhi lagi spiritnya orang untuk kerja. Kalau sudah ada ASN, ada istilah ASN dan non ASN kalau menurut saya. Tapi ini tidak tahu apa pertimbangannya Komisi 10 ini mengusulkan seperti itu, tapi belum juga menjadi sebuah keputusan. Tahu sih mana pembicaraan saya lihat ini ramai juga dibicarakan ini terkait dengan pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang jadi komentar itu adalah kualitas pekerjaan Bang Ilo. Kualitas pekerjaan biasanya itu jama laleng oke lah dikerjain di tahun, kemudian tahun kedua atau 6 bulan kemudian rusak nih.
Bagaimana tuh sini itu Bang Ilo? Jadi kualitas pekerjaan perlu juga kapan itu di? Oh sangat Bung Alil. Karena itu kan kalau ada pekerjaan-pekerjaan begitu sudah ada jelas semua speknya di RAB, volume, penggunaan apa dan sebagainya, mestinya dilaksanakan sesuai dengan speknya Bung Alil. Karena kalau tidak ya itulah tadi kadang terjadi hari ini dikerja beberapa bulan kemudian ya sudah mulai rusak lagi Bung Alil ya. Apalagi kita misalnya di Baru ini terutama jalan-jalan yang menuju ke daerah pegunungan itu kayak di Tompo itu Bung Alil ya. Terkadang juga jalan itu rusak bukan karena faktor alam atau bukan tapi lebih kepada faktor kendaraan juga yang lalu lalang itu melebihi tonase, melebihi tonase yang diinginkan. Nah, yang paling cepat itu rusak selain ada persoalan alam di situ, misalnya kalau di jalan menuju ke Tompo itu, jalan menuju ke Palangka itu ya karena terkadang ada mobil-mobil yang melebihi tonase, katakanlah mobil-mobil pengangkut tambang. Seperti timbunan, kerikil, kemudian juga ada pabrik pakan yang ada di atas itu kan semua lewat di situ. Nah, menurut saya ini harus diatur tonasenya, Bung Ali, jangan melebihi kapasitas karena kalau melebihi ini yang membuat juga proses rusaknya jalan itu menjadi cepat, Bung Ali. Apalagi kalau waktu hujan begini sedikit saja ada lubang, ada celah-celah air yang masuk itu kalau di hot mix misalnya atau di beton itu sudah menjadi pemicu, menjadi trigger untuk cepat rusak itu, Bung Ali. Selain oleh karena itu menurut saya mungkin sedikit agak membantu kalau memang kualitas pengerjaan itu bagus. Iya, ada sampai di sini Bang Ilo, ada contoh pada tahun 99 kayaknya itu mulai di beton itu ada di sini yang ke Alukpange itu tahun 1999 mulai di beton. Sampai sekarang Bang Ilo masih bagus kualitas, masih bagus jalannya. Anu kapan itu tanya mah buatan Belanda? Tania Bang Ilo. Ini kualitasnya itu Belanda kalau bikin anu Bung Ali bagus-bagus itu. Iya, tahun sebelumnya berarti lebih dari 20 tahun Bang Ilo. Iya betul. Nah, Makukuangi ada. Iya. Sebaliknya ada juga yang dikerja baru misalnya beberapa bulan malah. Terutama di yang paling rawan dulu itu terutama di jalan beton karena beton itu terkait dengan campuran, terkait dengan alat yang digunakan Bung Alil. Apa engkau tahu menggunakan cuma moleng nih agak bisa moleng ya agar yang mati. Iya molem istilahnya molem ya. Bukan yang digunakan itu yang dari katakanlah kalau dari perusahaan-perusahaan itu lengkapnya dengan mobilnya tepat di blender medisi itu diracik dengan baik ya ada seperti itu. Makanya menurut saya sudah harus dipersyaratkan itu bahwa jalan untuk beton itu sudah harus menggunakan itu Bang. Ajana ya itu bisa molengnya itu Bang. Iya anu agak sudah mulai bicu tasnya kalau bicu tuh nama kuraton ni semen campuran 17 udah Makda rumpu ya tuh Bung Alil. Tapi apa nama gak kata Makda rumpu nih napena lalu itu wam jadi usul Makda rumpu. Kada campur sedi mah Pak. Nah, saya kakak. Oh ya sedi kada sedi tera kesina. Sisa saya. Kalau di jalan-jalan setapak ya mungkin masih memungkinkan Bung Alil ya. Karena tidak ada kendaraan-kendaraan yang tonasenya berat. Tapi kalau di jalan-jalan umum yang ramai dilalui oleh kendaraan menurut saya sudah harus standar lah. Hot mix pun juga begitu, terkadang kan beda-beda kualitasnya Bung Ali. Tapi memang ada beda-beda kualitas, jangan salah juga karena terkadang juga ada pilihan-pilihan misalnya. Misalnya kualitas hot mix yang terbaik, yang sedang, yang di bawah. Ada juga seperti itu. Apalagi makanya kita lihat itu kalau di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi dalam pembangunan jalan provinsi itu memang dia harus tegaskan mulai dari ketinggiannya sampai dengan penggunaan jenis hot mix-nya itu dia harus betul-betul
Seandainya bisa seperti dengan sirkuit Mandalika ya, kalau bisa seperti itu, andai kan anggarannya cukup. Kenapa juga gunanya kita kerja di tahun depan dianggarkan lagi kan rugi lah. Betul. Iya. Jadi satu kali, biarpun mahal biayanya, tapi satu kali bisa sampai beberapa tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun dipakai. Itu kan betul. Keuntungannya toh. Jadi nadini makada lainnya si ijama si roe. Betul. Kualitas pekerjaan. Iya. Nah, kemana sahabat-sahabat ini Kalimantan ini semuanya nih pada kerja semua kalau jam-jam begini, Bung Ali. Iya. Andi Gani ya. Mungkin kayak Pak siapa lagi nama teman kita itu? Bapak Rahman. Mungkin sudah di kebunnya Bung Ali lihat di kebun sawit. Rahman SP dan kedialan raya. Iya. Halo, selamat bergabung ini Pak Daidi, ada juga Pak Haro, selamat bergabung, ada ilegal. Kita sapa-sapa dulu ini yang bergabung di pagi ini. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Iya. Ya, oke. Bang Ilo. Iro pelayanannya sih ya. Pelayanannya perlu mutero di Bang Ilo, pelayanan harus diutamakan itu, apalagi kalau masyarakat ini. Kalau kembali kepada esensi pemerintahan itu sebenarnya, jadi misalnya pejabat itu kan pamong, pamong itu ya pelayan ya. Jadi itu pegawai kayak ASN, akibat pelayan masyarakat. Jadi kalau tarime padahal esensialnya sebenarnya mereka itu pelayan, Bung Alil. Karena digaji oleh negara, dan gaji dari negara itu uangnya dari mana? Uangnya dari rakyat, pajak-pajak dan sebagainya. Oleh karena itu mestinya mereka diberikan pelayanan yang baik, Bung. Aja tak balik. Kata itu biasa tak balik komantaji pejabat, ini lo ilayani ke masyarakat. Nah itu kan pikiran-pikiran begitu. Mereka merasa dibutuhkan, sehingga kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Gitulah. Tak balik apa Bang Ilo? Ya engkau apa itu biasa. Biasa jalan bupati Bung Alil semangat lading. Kampanye dia teman bela boleh kampanye. Pokoknya sekarang kalau saya terpilih nanti jadi pemimpin daerah ini, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Saya lebih tahu. Kada salah Pak. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus diperus? Kada ya atau nak maksudku tuh salah tepu mak. Ini aku kasih kata tona dana kampung loketku loket itu kan. Aku ilayani tidak bagus kaman nokok. Oleh siapa kampung. Jadi menurut saya itu sudah menjadi wajib itu memang. Diberikan pelayanan yang excellent. Excellent itu supaya dia paham semua sahabat-sahabat ini, teman-teman ini yang dimaksud dengan service excellent. Manakala pelayanan yang diberikan melebihi daripada ekspektasi kita. Ya Bang Lili, aku melebihi ini ada tingkat kepuasannya. Dia harap mereka makanya. Contoh misalnya kita naik taksi, kita naik di atas taksi, dibukakan pintu, selamat pagi Pak Ilham, silahkan masuk. Itu biasa aja Bung Alil ya. Tapi kalau begitu kita masuk, selamat pagi Pak Ilham, silahkan. Kalau mau baca-baca koran ada di depan, kalau mau minum air putih kami sediakan di situ, silahkan. Nah, itu kan namanya excellent. Karena kita tidak bayangkan bahwa ada kita bisa baca koran Tempo, koran apa yang ada di situ. Kita tidak disuguhi gula-gula meskipun hanya 1 biji misalnya, tapi ternyata ada. Itu namanya excellent. Kemudian fasilitas yang ada di situ juga kan dikasih bahwa kata tipina cedek kalau menonton nih. Iya. Jadi memang harus komprehensif sarana dan prasarana yang mendukung Bung Ali. Belum lagi tingkat keramah tamahannya orang yang melayani kita Bung Ali ya.
terutama ya katakanlah kalau dia berada di customer service. Nah, customer service ini kan biasa yang berada di front office ya. Dia berada di garda terdepan pelayanan, Bung Halil. Nah, gitu. Berarti harus mentompi, pahami di situ itu. Harus, Bung Ali. Itu sudah menjadi SOP standar itu. Bagaimana mereka sebenarnya pengkantor tahu pertama itu menjadi pegawai di front office. Jadi front office dia garda terdepan, tapi namun senyumnya dia tenis senyum, Bung Ali. Ini senyum cawan. Iya. Oh iya. Kalau aku tuh biasa security yang panjang kumisnya supaya mata tahu. Iya. Agak tuh sampai aku gede aku makir, Bung Ali. Sekarang kalau cari security itu satpam di bank-bank misalnya, itu dicari yang gagah-gagah, ganteng, familiar, murah senyum, membantu, mengayomi, begitu yang dicari, Bung. Yang kadang itu kita heran itu kalau kita datang ke bank, hebatnya nih satpam ini, nah tuntung kita sampai ambil nomor antrian, silakan duduk, malah dia bantu komunikasikan kita dengan customer, ada orang tua masuk ke ATM, misalnya di mesin ATM ada masalah, dia dampingi kita, itu Bung Alitaniana, dia nana akhir mau sampai C dan ini biasa kedaka, halo ko, jaga atau sapang ku ya malampe kumisnya mau orangnya iya aja bansana keran makanya Bang Ilo Kaji Rustam ya magas aja Rustam dia malampe pak kumisnya keran iya aja. Ya memang harus ada standar, Bung Halil, orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang minimal styling dan kemampuan komunikasinya bagus, secara gestur juga dia bagus, jadi ada beberapa pilihan-pilihan lah kriteria kalau mau menempatkan orang di front office, Bung Halil ya, bukan hanya persoalan kemampuan berkomunikasi, karena itu pandangan pertama, Bung Halil ya. Iya. Pandangan pertama, ada juga kesan pertama. Iya, memang apa tamata langsung berhadapan langsung. Pernah bukan itu pintu pertama Bang ya? Iya. Ini juga ini. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa judul topik pembahasan pagi ini, Bung Alil? Ini buat Rena ini, Bu Lilis. Pembahasan kita ini banyak. Karena terkait dengan pelayanan, ya baik di kantor ataupun di mana, di instansi pemerintah swasta. Ibandingkan rekena maka maga pelayanan aku kubange maga pelayanan aku age pemerintahannya tapi katanya naseng bansana pelayanan yang di kantor desa Bang Ilo katu kasih masyarakat ya yang kapal makurang pahangi agak na sampai kangiro macet cai ini Bang Ilo macet cai ini makanya agak nasa pelayanan nak kena dia nana tapi mungkin cara penyampaiannya ya yang kurang baik memang ya itulah tadi memang sebenarnya Bang Alil, terutama pelayanan-pelayanan di kantor desa itu memang pelan-pelan memang mereka harus mengikuti training sebenarnya Bang Alil ya, terkait dengan service excellence, dan itu harus dikontrol oleh para kepala desa ya kalau misalnya stafnya sudah ada yang ikuti pelatihan-pelatihan itu. Sama dengan di sini nih, saya berharap mulai kita nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat di Wajo ini ya kita akan training service excellent, terutama di tenaga-tenaga nakes Balilu, karena kita berharap itu lebih dibutuhkan sekali sebenarnya itu pelayanan di kesehatan, karena kenapa orang yang datang mau berobat itu memang sudah stres. Bukan hanya orang yang sakitnya stres, orang yang mengantar juga orang mau berobat ke rumah sakit, ke puskesmas itu sudah stres, mereka takut kehilangan, mereka takut tidak dilayani dengan baik dan macam-macam. Jadi kalau pelayanannya tidak maksimal itu menambah beban bagi keluarga dan pasien. Karena itu ya pelayanannya memang harus lebih baik. Nah, ada prinsipnya kita kalau di dalam pelayanan nakes itu bahwa semua orang yang datang ke rumah sakit itu anggaplah itu bagian dari keluargamu. Dengan demikian, kalau kau bagian dari keluargamu, maka engkau pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik apa yang kau miliki. Dalam kondisi apapun, tetap kita harus memberikan pelayanan yang terbaik melalui ya. Misalnya di tenaga kesehatan, tetapi banyak juga
masih terjadi problem-problem seperti itu hanya persoalan komunikasi sebenarnya, boleh nggak? Nah, kalau training service excellence itu kan komprehensif, banyak sekali materi-materi yang ada biasa di dalamnya itu. Iya. Belum lagi role play, kita bikin role play kayak simulasi gitu, bermain peran dan sebagainya. Mudah-mudahan lah itu bisa dilaksanakan juga nanti di Bargu. Iya, mana ke bagian mau perang, loi persiapan loi Iran kan atau apa? Tanema. Asik. Bermain peran. Oh iya. Tiga G-nya Bung Ali. Ya. Saya biasa itu kasihan itu kalau misalnya pasien sudah datang jam 8, jam 7, jam 8, sementara dokternya baru datang jam 10, Bung Alil. Sementara orang yang sakit ini tidak mampu lagi duduk terlalu lama dan sebagainya, Bung Alil. Apa ya di masyarakat atau aku kampung, purani poda makada 10 kan angka dokter ahli ya. Tapi engkau tuh nasa makada aku kami tuh kalau mak buru melek ko bansana boleh puja nanti kongkar rujukan nah boleh rumah bela-bela rumah kami ini tetap itu Bung Ali. Iya tongang. Nah kasihan nih yang seperti itu Bung Ali, sementara sebagian besar dokter-dokter ahli ini yang tugas ini engkau lalu maka reta mi agar ke boleh pandang agak tetap sakit dengan turun sakit. Iya. Ini komentarnya nih Adrena ini. Layanan publik itu mestinya di Kopas tagline-nya Pertamina 3S. Salam sapa senyum. Ya, salam senyum sapa. Oh, salam senyum sapa. Ya, wasengir ke tagline-nya. Mulai dari nol ya. Selamat pagi. Dah gambarnya nih deh. Iya. Selamat pagi. Iya. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Nah, misalnya. Apa dia tuh banyak membantu cantik apa tuh magar? Banyak malah. Apa? Iro kapang aku. Apa tuh kok? Magani. Yang kata tuh tahu biasa kasih aku nasa dini ke pejabat, kan itu tahu, kan dikasih teletu dan karena kadira ke lona. Atau yang pakai atau kami maculi-culi HP memang kan kadira kasih teletu dah kiolon. Ya yang itu yang yang biasa terjadi itu. Hengsi, desi gaga. Ya. Iya. Bang Ilo, bagaimana? Heng-heng. Iya. Mungkin ya. Halo Bang Ilo. Iya, ada. Iya, kan biasanya itu aku nalayani kita dia sekedar nalayani kita DR apa lain ini HP nami perhatikan kemudian mau bicara misalnya tapi engkaniku kasih mata aja tahu ya cocok banget. Jadi harus itu tadi nasenge memang salam senyum dan sapa harus dipelajari memang semuanya itu bagaimana memberikan salam, bagaimana memberikan senyum. Ilat itu apa aja itu senyum pangkamet itu mau apa macam Bung Ali. Dek namun senyum. Mau apa itu senyum. Namun senyum mau tentu. Oh ya bahaya tuh. Jadi ilat mana itu? Iya. Ilat Pak. Aku makanya senyum. Mata musuh nih, magi suruh ke senyum nama mata musuh. Aja memang nemu pariel. Kalau orang tidak tahu senyum, tidak usah jangan pasang dia di front office, pasang di back office saja. Di belakang. Iya. Administrasi. Iya. Tapi yang bagus senyumnya, kasih dia di front office di terdepan Bung. Ya metode ini senyum apalagi ini sebeda ke makada kuni kantor na sa mumpi ko bola nang kacecek boleh bola. Ini lebih pisah ke letih ko kantor ya dega. Karena itu tak biasa tuh. Kan asingnya cek boleh tiga tuh di naga di kamar tiga kan nogo. Makanya tahu yang nana lepoi.
Nah itu senyum itu senjata paling ampuh itu kau senyum. Nah kau kata lo masih nggak bola itu aja bawan mau cek napi singa kau cawa-cawa bawan kalau dia mati. Apalagi kalau senyumnya seperti Siti Nurhaliza mama cara. Aneh. Nah, ini bagus ini senyum apa itu padahal senyum bisa membuka kunci berangkas. Berangkas itu. Iya. Senyum-senyum nih. Kemudian senyum Pepsodent. Senyum itu lengkungan yang meluruskan. Bengkok kan kalau kita itu senyum. Iya. Tetapi meluruskan hati orang yang ada di depan kita. Iya. Pantas sih Rodi, aku kuki bangi-bangi wen doy. Manya memetus di pakai dingin. Nah doi ita malo yare. Betul. Ini pagaji itu pakai banget bukan pak kalau dia gagal deposito dia gagal tabungan agak loh nah gaji dari situ di penghasilannya makanya dia itu betul-betul menjadikan customernya itu sebagai raja ya seperti itu karena ya dari mereka lah bisa mendapatkan gaji mendapatkan promosi mendapatkan insentif dan sebagainya coba kalau tidak ada orang nabung. Nah, makanya kalau di bank-bank itu biasa kalau kita lihat itu memang kelihatan tidak adil tetapi sebenarnya itu layanan ada layanan eksekutif ada layanan VIP misalnya orang yang punya deposito sampai ratusan miliar kalau dia datang tidak mungkinlah dia antri sama dengan orang ya misalnya yang hanya mau tabungannya hanya sampai 500.000 yang mau ini jadi takomater ini loke mondri itu sistem itu ini pegawai bank apa bahaya bahasa daerah tempat natare mana ngido ini wadega seperti itu pelayanan itu maksudnya termasuk ya pelayanan prima apa maksudnya Pak itu pelayanan prima bagi pelayanan prima kan sama aja dengan pelayanan yang baik ya Bung Alil ya pelayanan prima itu belum excellent belum pelayanan prima pelayanan yang seharusnya diberikan seperti itu Bung Alil berbeda kalau excellent itu tadi saya bilang logikanya kalau service excellent itu adalah pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi. Kalau pelayanan memang yang didapatkan memang harusnya seperti itu maka itu baru pelayanan prima namanya. Tapi kalau excellent itu di atas derajatnya Bung Ali. Tingkat kepuasan orang yang dilayani memang berbeda. Dia dapatkan experience, dia dapatkan pengalaman yang positif ketika dia berkunjung di kantor kita, sehingga ketika dia keluar dia bisa menyampaikan lebih dari beberapa orang bahwa silakan datang berurusan dengan di sana karena di sana bagus pelayanannya. Begitu Bung Ali. Tapi kalau misalnya standar-standar saja biasa saja kalau dia keluar dari kita dia tidak cerita positif terkait pelayanan karena biasa-biasa saja. Nah, tetapi begitu pun sebaliknya kalau dia negatif pelayanannya begitu dia keluar dia akan bercerita ke banyak orang. Niga na seruntuk ya sina pada kali aja lo mangurus. Iya. Liwat sekane naseng itu pelayanannya itu. Tapi kalau bagus dia mereferensi ke orang lain. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta karena ada kompetitor Bung Alil. Nah, kesaingan mereka jadi katakanlah misalnya kita mau beli motor di tempat A di motor B sama-sama merek misalnya Honda sama-sama Honda tetapi pelayanannya berbeda ada yang kasih misalnya bonus ada yang kasih apa atau ada pelayanannya lebih baik ya orang memilih tentu pelayanannya lebih baik atau ada hadiah atau ada apa dan sebagainya dibandingkan yang sama sekali tidak. Ini ada juga yang komentar ini pelayanan prioritas. Nah, bagaimana itu Seng Bang itu? Ini. Apa itu? Pelayanan prioritas. Iya, pelayanan prioritas ya pelayanan itu memang kita harus sepakat bahwa dalam segi apapun maka pelayanan itu harus menjadi prioritas. Service excellent itu harus menjadi prioritas. Tetapi itu tadi yang saya katakan contoh misalnya di pelayanan bank kalau kita berbicara keadilan ya keadilan itu kan maksudnya proporsional juga. Kalau orang mengambil uangnya misalnya 1 miliar dan orang mengambil 100.000 tentu pelayanannya sama-sama tetapi ada yang mungkin yang sedikit berbeda. Oke, kayaknya kita di penghujung acara ini Bang Ilo. Siapa tahu ada aktivitas lain mau diselesaikan Bang Ilo.
Ya, saya di Wajo ini Bung Alil masih mau harus keluar keliling-keliling dulu ini, ketemu dengan beberapa OPD, Bung Alil ya. Tetap kaitannya dengan service excellence itu tadi ya. Jadi mudah-mudahan asesmen kita bisa membantu bagaimana betul-betul service excellence ini menjadi sebuah culture ya, menjadi budaya, terutama bagi seperti misalnya dengan mall pelayanan publik, terutama bagaimana di puskesmas, bagaimana di rumah sakit, sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Karena sebenarnya mereka punya hak untuk dilayani. Hak untuk dilayani. Hak untuk dilayani dengan baik. Karena mereka membayar ya. Kembali mereka memberikan imbal balik atas layanan itu. Nah cuma memang kita masyarakat kita ini kan masih banyak yang pasif, dan lo pusing. Padahal sebenarnya itu mereka bisa komplain ketika datang ke rumah sakit, datang ke tempat-tempat pelayanan publik, baru mereka merasa ada kejanggalan atau tidak memuaskan atau dan sebagainya. Mereka bisa komplain sebenarnya itu. Bisa ke bupati, bisa ke lembaga-lembaga yang sudah disediakan pemerintah seperti ombudsman dan sebagainya. Ini sebenarnya jelas regulasinya itu, begitu pentingnya pelayanan publik itu. Iya. Mataw Bang Ilo. Mataw Bapak Kade. Ya kamu lapor di matu nasna majak pelayanan na. Natan raja kan. Kade itulah semuanya Bung Alil terkait dengan sumber daya manusia kita memang yang masih terbatas Bung Alil ya. Tapi kira ni maga ni masih koi protes yang kakasih keluarga tan kanu reta ke mak jama ko de sinajaji na protes balik apalagi matu na kalau kisi kila mabura ela ama kisapa do oba penenang na oba anu na lagi. Ini tuh bahaya. Padahal di daerah-daerah maju itu mengalir di negara-negara maju ya. Mereka sudah tahu persis itu dia punya hak untuk dilayani, dan ketika dia tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dia bisa melakukan komplain. Bisa komplainnya misalnya pada ruang yang sudah disediakan di tempat pelayanan publik itu seperti unit pengaduan dan sebagainya, bisa langsung ke pejabat yang lebih tinggi, langsung ke bupati misalnya kalau terkait pelayanan OPD yang lemah, bahkan bisa sampai ke ombudsman dan bisa juga melalui PT TUR misalnya ketika ada yang dirugikan, terutama kayak di rumah sakit itu banyak kejadian-kejadian sebenarnya yang tidak ditahu masyarakat seperti maladministrasi, malpraktek dan sebagainya, tapi pasrah. Tapi kami nak makan sama komitoner kapal kasih toto nanarapin jalan. Nah, padahal bisa jadi ada faktor-faktor lain yang terjadi di situ, Bang Alil. Faktor-faktor lain berarti ada faktor human error bisa saja, Bang Alil. Dokter itu juga manusia, perawat juga itu manusia, Bang Alil. Nah, tapi tidak ada kontrol, tidak ada sumber daya. Nah, ini juga barangkali ke depan ini forum masyarakat sipil di Baru Formasi di ke depan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik. Apakah itu di desa, di tempat-tempat pelayanan publik, mereka diberikan, bisa mereka melaporkan ke formasi, lalu kita mencari jalan keluarnya mengalir. Iya, bisa dilaporkan juga melalui di sini, disampaikan di acara kita. Ya, obrolan kita di radio. Otomatis kalau ada pengalaman-pengalamannya seperti itu, Bung Alil ya. Iya. Karena ini sebenarnya membantu pemerintah, membantu bupati sebagai kepala daerah, karena terkadang ada informasi-informasi yang penting mestinya harus mereka tahu, tetapi ada distorsi, ada proteksi dari bawah, Bung Alil, sehingga tidak sampai. Padahal sebenarnya kalau sampai, sama dengan katakanlah presiden sekarang, banyak informasi kita dengar bahwa informasi-informasi yang sifatnya kritikan apa dan sebagainya jarang sampai karena beliau tidak pegang HP lah, jarang nonton dan sebagainya, Bung Alil. Nah itu, padahal mestinya harus ada sistem yang membuat mereka bisa harus tahu, karena mereka lah yang harus punya kekuatan, punya untuk mengambil kebijakan dan mengambil keputusan yang mengalir. Iya. Seperti itu, saudara. Oke. Menarik sekali ini pertemuan kita di pagi ini, dan kita sudah di ujung acara. Iya, dan kita salam ini ada Haji Sulaiman ternyata ini. Oh iya, Haji Sulaiman tadi. Iya. Oke. Sama dengan Haji Sulaiman misalnya, kadang orang bertanya, kenapa sih travelingnya Pak Haji Sulaiman itu yang selalu digunakan atau paling banyak digunakan oleh masyarakat baru? Ya, tentu ada pertanyaan, Bung Ali. Ya, mungkin karena pelayanannya travelnya Haji Sulaiman ini baik, karena memang
boleh dikata memang kehidupannya sudah lebih banyak di tanah suci jadi dia tahu itu. Nai semetone kede pelayanan mau pakai. Nai seni kebutuhan gitu. Tahu Ya ini tapa mebuki baru tapi lo cemburu lo memang padahal kita tidak lihat bahwa orang memang sudah expert di bidang itu. Apalagi kalau dia salah, ya paling tidak dia dalam 1 tahun itu mungkin 4 kali sampai 5 kali berkali ke tanah suci. Iya, itu bahasan. Contoh tuh nih loh, makanya kontraktor ipantaji agak sana isuro loka untuk katu ustaz saya dasar latif makanya kontraktor jadi na MBGW ayah nasa pengen makanya kontraktor biasa na jama laleng kemudian ada bangunan kemudian langsung ke dapur MBG. Napa pada tuh nih, nak kontraktor pagu anggaran 10.000, napa entah jadi harus 10.500. Tapi sekarang tegas lah pemerintah ini Bung Alin. Di MBG ini sudah mulai ditempatkan beberapa orang-orang yang khusus untuk mengawasi dan tidak ada ampun kalau mereka. Jadi menurut saya kita tidak menggeneralisir ya, tetapi mungkin masih ada 1, 2, 3. Tetapi ada juga itunya yang bagus, cukup lah itu. Nah, namun mau lagi sebelum pemerintah sudah menyediakan kita gaji dan ini dan seterusnya. Tidak usahlah dipotong-potong lah gitu. Atau meningkat total memang di daerah-daerah bukan kita di daerah Sulawesi Selatan ya, terutama di daerah Jawa ya mungkin karena baru belajar atau kontraktor bagaimana lah, sehingga anggaran yang 10.000 itu terkadang jadi 7.000. Karena sekarang masyarakat sudah pintar lewat digital langsung viralkan, buru-buru dan sebagainya. Dia bisa hitung kan Bung Adil per item itu, nggak sampai 7.000 ini, sekian saja sekian. Jadi memang menurut saya harus hati-hati kalau hati-hati. Oke. Iya. Oke, Bang Ilo, kita cukup sampai di sini dulu. Iya, terima kasih banyak Erus di Dembani, ada Rahmi Rashid. Iya, katanya salam hormat Bang Ilo. Iya. Ada Iwan RMX di sini juga, Bang. Oh, ada, ya. Oke. Ini satu kamar ini di sini. Oh, begitu, Bang. Makasih banyak ini Pak Haji Sulaiman, ya. Sulaiman Pida. Ya. Pemilikan ini Travel Basmala. Iya. Makasih agak gip-gip nah. Iya. Oke. Kita cukup sampai di sini dulu. Ada Rahmi Rasid, salam hormat Bang Ilo. Ya, salam hormat kembali. Kemudian ada Rusdi Dembani, halo juga. Ada juga sampai di Sukron Kanda ya. Terima kasih. Okay. Sampai ketemu esok hari ya Bung Alil ya. Iya, besok ya kita insyaallah kita ketemu lagi. Iya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilo Labata dan Bang Ilo di Kabupaten Wajo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.